Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslim Alim, pimpinan segenap para asatidz, segenap pengurus dan jemaah Majelis Summit Quran Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat melanjutkan rutinitas kita, yakni di Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan Allah di muka bumi ini dengan sempurna. Bahkan kesempurnaan itu sampai Allah di dalam menciptakan manusia, Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin. Yang kedua, zaitun dan buah zaitun. Yang ketiga dengan bukit Tursina. Dan yang keempat bersumpah dengan kota Mekah. Sesuai di dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang sempurna sebagaimana sempurnanya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di kelanjutan ayat tersebut kemudian Allah juga memberikan wanti-wanti peringatan kepada kita bahwasanya orang yang sempurna itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Syarat pertama, manusia akan menjadi yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang ada ini adalah harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir dan sebagainya. Dan yang kedua dilanjut dengan wa amilus sholihat, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau di dalam satu kalimat itu dihubungkan oleh waw atop di sini, maka ketika ada waw atop pasti ada maktub alaih. Artinya kalimat pertama dan yang kedua itu tidak bisa dipisahkan, dia selalu berhubungan. Atau kalau dalam kaidah usul fikihnya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada kita itu tidak akan bisa sempurna tanpa kita melaksanakan kewajiban lain. Kita harus beriman kepada Allah, tapi ada syarat setelah beriman. Apa? Amilus sholihat. Maka percuma orang yang beriman kepada Allah tapi tidak bisa berbuat baik, tidak amilus sholihat. Ataupun ada orang yang selalu berbuat baik, melakukan kebaikan, tapi dia tidak beriman, itu sama saja amal baiknya itu tidak sah. Itu makanya kalau kita orang Islam, karena sudah beriman kepada Allah, maka segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang tidak beriman.
Meskipun dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum ajrun ghairu mamnun. Dan telah disediakan oleh Allah orang yang beriman itu pahala yang tiada batasnya. Tidak ada batas. Di Al-Quran banyak dijelaskan bahwa pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilipat gandakan. Dan ini adalah salah satu dari keistimewaan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orangnya kecil, umurnya pendek-pendek, tapi ada beberapa hal keistimewaan yang dimiliki umat Rasulullah. Yang pertama, setiap amal perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, ketika akan melakukan kebaikan baru, niat saja kita sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika menghadap Allah di padang mahsyar, kita adalah umat yang pertama kali dihisab dibanding umat-umatnya yang lain. Ini di antara keutamaan-keutamaannya. Maka lanjutan dari ayat itu adalah fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu mendustakan setelah ada penjelasan dari agama ini? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang maha bijaksana kepada kita semua? Oleh karenanya adanya majelis ini, kita ikut majelisan, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, dan segala amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada lain tujuannya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan dari keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang jelaskan di depan, kalau beriman saja ta'amilus sholihat itu percuma, beramilus sholihat dia tidak beriman juga akan sia-sia. Ilustrasinya begini contohnya. Ada seorang anak tamat SD masuk SMP, diantarkan oleh orang tuanya, didaftarkan, bawa ijazah SD-nya, didaftarkan ke sekolah dimaksud, terus dimasukkan anak itu dan segala data-datanya, kemudian punya nomor induk, dan dia masuk di Dapodik. Tiba-tiba ada juga anak orang masuk sekolah SMP di tempat itu, di sekolah itu, sama sekolahnya, tapi tak didaftarkan. Tiba-tiba masuk saja dia ke sekolah itu. Dari dua anak ini, di dalam perjalanan ketika dia belajar di sekolah itu, ternyata anak yang masuk saja tanpa didaftarkan oleh orang tuanya itu ternyata anak berprestasi, pintar, cerdas, anaknya baik, tak pernah melakukan kesalahan di sekolahnya itu. Beda dengan anak tadi yang didaftarkan oleh orang tuanya secara benar mengikuti prosedur yang ada, sehingga dia punya nomor induk, terdaftar di Dapodik, belajar dia. Ketika ujian juga sama, yang paling baik justru yang tak didaftarkan itu. Tapi ketika naik kelas nanti, siapa yang akan naik kelas di antara keduanya ini? Pasti yang naik kelas yang tidak baik itu. Kenapa yang tidak baik itu? Karena dia didaftarkan dari awal, karena dia punya nomor induk, karena dia masuk di Dapodik, dia terdaftar, dia bahwa dia adalah siswa dari sekolah dimaksud. Sementara yang baik tadi ini, karena dia tidak didaftarkan, tak punya nomor induk, meskipun perbuatannya baik, anaknya cerdas, apa yang ia lakukan dari kebaikan-kebaikan ketika ada di sekolah itu tidak akan dianggap oleh sekolah dimaksud. Kenapa? Karena dia namanya tidak terdaftar di sekolah itu. Sama dengan kita manusia ini. Persis kita sama. Meskipun kita selalu melakukan perbuatan dosa, karena kita manusia ini kadang baik, kadang jahat, kadang melakukan perbuatan-perbuatan soleh, tapi juga kadang-kadang melakukan perbuatan mungkar. Tetapi karena kita sudah terdaftar, punya nomor induk di dalam Islam ini, sudah dicatat oleh malaikat, Allah sudah tahu bahwa kita beriman kepadanya. Meskipun kita banyak melakukan dosa, maka nanti yang akan naik kelas di akhirat, yang akan dimasukkan ke surga nanti itu adalah kita orang-orang yang beriman ini. Apalagi kita ketika kita hidup
sudah beriman kepada Allah dan kita selalu melakukan amilus solihah, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang akan dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada orang tidak bersyahadat, tak mau masuk Islam, tak mau beriman kepada Allah. Meskipun apapun yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang dimaksud, mau dia mau sedekah, sering sedekah, suka membantu orang lain dan sebagainya, karena dia tidak terdaftar, maka perbuatan-perbuatan baiknya itu nanti di akhirat di padang mahsyar tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita beriman, Pak. Pentingnya keimanan ini ditanamkan di dalam jiwa kita. Jangan sampai keimanan itu terlepas dari dalam dada kita. Kenapa? Karena keimanan itu bisa tanggal, bisa lepas. Di antara yang akan melepas keimanan kita adalah perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik yang dilakukan dengan sengaja, kecuali dilakukan tak sengaja. Ada syirik khafi, ada syirik alani. Kalau syirik yang jelas itu jelas-jelas menyekutukan Allah, menyembah patung dan sebagainya. Sampean nolong orang, dikasih syarat oleh sampean, orang demam tiba-tiba sembuh, oleh Allah disembuhkan melalui sampean. Kemudian dalam hati sampean berkata, mohon berikan engkau tak agar beres. Itu syirik khafi namanya, Pak. Jadi syirik-syirik ini yang akan merusak dari keimanan dan amilus soleh kita. Makanya itu penting kita jaga. Karena kita ini masih kelas syariah. Saya dan sampean semua ini masih kelas syariat masih. Ketika melakukan sesuatu kebaikan itu kita masih mengharapkan balasan. Jangankan sesama manusia, kepada Allah pun kita masih mengharapkan balasan. Buktinya apa? Sampean sholat tahajud, sholat duha, yang di doa apa kepada Allah? Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah, gampangkan rezekiku, kayakan aku ya Allah. Artinya ibadah kita masih ada imbalannya. Minta imbalan kepada Allah. Berarti kelas syariat. Nah, kelas syariat kita. Baru setelah syariat itu nanti kita naiknya ke toriko. Toriko ya aja masih bawah ini. Dari toriko baru naik nanti sampai ke hakikat. Setelah hakikat baru naik ke makrifat. Nah, kalau makrifat itulah kita sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para wali-wali Allah itu ada kadang yang mengatakan, siapa kamu? Aku Allah. Ini pembahasan tinggi sudah, Pak, kalau seperti itu sudah. Ada wali Allah itu mengaku, aku di Allah. Apa salah? Salah kalau dalam ilmu syariat, tapi tidak dalam ilmu makrifat. Karena dia telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang aneh hari ini. Banyak orang tidak mau belajar itu menata dari bawah. Dia maunya langsung ke puncak. Sehingga karena dia tidak sampai, dasar dia tidak cukup kuat untuk menerima ilmu itu, kemudian justru semakin menyesatkan dia. Maka kita hati-hati, Pak, kita. Kalau di majelis kita Al-Mubarakah ini, maka apa yang saya sampaikan selama ini itu yang berkisaran di syariat semuanya. Kenapa? Karena memang itu tingkatan kita masih. Tingkatan kita di situ. Bolehlah nanti kalau kita udah di syariat dikira sampai sudah banyak, yang saya sampaikan sedikit demi sedikit sudah banyak, yang kita dengar, yang kita serap dari ilmu syariat itu, baru kita naik dikit-dikit nanti. Kalau perlu, nanti kita boleh ngaji hikam di sini. Ngaji hikam itu sudah kelas hakikat, nah itu nanti. Udah kitab-kitab tinggi dari situ. Artinya apa? Kalau sudah nyampe hikam itu, insya Allah apa yang kita lakukan dari kehidupan ini, apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah dalam keseharian kita itu, semua sudah tidak ada lagi penyandarannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak sekalian, jadi mari pertahankan keimanan kita, kita lakukan selalu kebaikan-kebaikan, dan kita jaga iman kita agar tidak rusak, sehingga iman dan perbuatan baik yang kita lakukan ini nanti ketika kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi nilai bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.